Suaranya mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Teman-teman narasumber yang saya hormati, teman-teman pengurus yang saya hormati, serta yang saya banggakan semua guru PPQ se-Kota Raya Solo dan sekitarnya. Saya di depan guru-guru itu sering minder. Kemarin saya ngasih pelatihan buat bedah buku Al-Quran dan Hadis untuk Madrasah Sanawiyah. Yang ikut adalah guru-guru se-Jakarta, guru-guru agama se-Jakarta. Mereka lebih hebat daripada saya karena mereka lebih berjasa dibanding saya. Ketika di hadapan guru-guru TPQ malah lebih minder lagi saya. Mereka lebih berjasa daripada saya karena mahasiswa-mahasiswa saya itu semua bisa ngajinya karena guru-guru TPQ. Kalau kita kepengen hebat soal dagang ya, kita belajar di Cina. Kalau kita kepengen hebat soal ilmu agama, kita belajar di Timur Tengah. Kalau kita pengen hebat bola, jangan belajar di Solo, jangan. Tapi belajarnya adalah di Itali, di Spanyol, di Inggris. Itu akan hebat. Nah, ketika kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya, Nabi kita SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita pengen hebat, maka berpeganglah teguh kepada Quran dan berpeganglah teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ditegaskan lagi oleh hadis yang kemarin saya bahas di pelatihan guru-guru. Ini hadis Mario Teguh. Hadis Mario Teguh, hadisnya Jamil Al-Zaini, hadisnya para motivator, hadisnya Mahathir Muhammad. Apa hadisnya yang harus kalian pegang? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saya tanya kemarin di guru-guru Sanawiyah se-Jakarta, saya tanya, tolong tafsirkan makna dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mereka terjemahkan, mereka tafsirkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita harus mengajarkan Al-Quran. Kita untuk menjadi yang terbaik adalah mengajarkan Al-Quran. Saya bilang ini adalah bahasa anak UIN, bahasa anak kiai. Ada 9 orang mentafsirkan, semuanya pakai bahasa kiai. Belum ada bahasa ITB, belum ada UNS, belum ada bahasa Amerika. Belum ada bahasa Mario Teguh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau kita mau tafsirkan dengan tafsiran yang sedikit bebas adalah khairukum man ta'allamal Qur'an, kita akan menjadi we are the best. Kalian akan menjadi orang yang terbaik ketika kalian ta'allamal Qur'an. Kenapa menjadi yang terbaik? Karena Quran ini ibaratnya kalau kampus adalah Harvard, Oxford. Ibaratnya bola adalah Real Madrid. Ibaratnya negara yang maju sekarang adalah Amerika atau Jepang. Ketika kalian berpegang teguh akan mempelajari ini, kalian akan menjadi hebat. Ketika kalian belajar hukum di Oxford, kalian akan hebat. Kalian belajar teknologi di ITB, kalian akan hebat. Belajar bola tadi itu di Manchester, kalian akan hebat. Kalian belajar kehidupan di Al-Quran, kalian akan menjadi hebat.
khairukum. Ketika khairukum, kita jangan sendirian terbaik. Kalau kita sendirian terbaik, kita tidak bisa mengubah satu kampung, kita nggak bisa mengubah satu negara. Untuk terbaik kita harus rame-rame untuk mengubah satu komunitas tertentu, satu kampung tertentu. Karena itu diperlukan fase yang kedua adalah wa'allamahu, dan mengajarkannya. Ketika mengajarkannya, kalian para guru TPQ adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Harusnya kalian adalah orang-orang yang the best. Ketika semuanya melakukan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita berubah. Kita akan berubah menjadi we are the champion. Bukan lagi we are the best, akan tapi kita menjadi we are the champion. Indonesia akan berubah menjadi negara maju. Solo akan berubah menjadi kota yang maju. UMS akan berubah menjadi kampus yang paling terkenal. Kita semuanya secara individual akan menjadi orang-orang yang terhebat. Itulah jaminan Rasulullah, itulah ditegaskan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Sekarang permasalahannya, kenapa kok tadi Ustaz Kadarusman udah ngomong tadi, guru TPA masih banyak yang pakai sepeda ontel saja. Banyak yang Avantanya juga belum punya, apalagi Pajero-nya belum punya. Salahnya siapa? Saya ingin tanya, dan ini saya sering tanya dalam ceramah-ceramah saya di tempat yang lainnya. Yang guru TPI, yang udah 10 tahun mengajar menjadi guru TPI, baik laki-laki maupun perempuan, tolong angkat tangan siapa yang belum punya rumah. Banyak gak yang 10 tahun udah ngajar tapi belum punya rumah? Tadi ada berapa orang doang? 1. Keren berarti 2, 3, 4. Berarti yang lain belum punya rumah ya? Luar biasa. Yang lakinya 1 orang doang, 2 orang, 3 orang doang yang punya rumah. Sekarang yang udah 10 tahun ngajar belum gak punya mobil, angkat tangan. Banyak yang makin banyak, rumah udah punya, mobil belum punya. Yang belum pergi haji, angkat tangan. Guru TPI atau belum pergi haji juga? Ya Allah ya Rabbi, ada yang salah. Ada yang salah. Saya ceramah di beberapa rumah sakit, Ustaz. Berapa rumah sakit? Bukan satu rumah sakit. Saya absen karena direkturnya mendukung, jadi hampir semuanya datang, kecuali yang tugas. Saya absen. Siapa yang sudah 5 tahun kerja di rumah sakit? Hampir semuanya angkat tangan. 5 tahun. Siapa yang masih kontrak? Banyak banget yang angkat tangan tuh. Siapa yang masih naik angkot? Banyak banget yang angkat tangan. Siapa yang belum haji? Banyak, hampir semuanya angkat tangan. Saya bilang begini ke direkturnya, Pak Direktur, tolong catat yang tadi angkat tangan, tolong diberi SP1. Surat peringatan 1. Antum sebagai ketua LKD ya, tolong yang tadi angkat tangan diberi SP1, surat peringatan 1. Kenapa kok usah peringatan 1? Harusnya orang yang udah 10 tahun ngajar Al-Quran sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah pergi haji. Itu harusnya. Dari mana? Kalau dia mengamalkan kandungan Al-Quran yang dipadukan dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW. Gimana caranya? Saya bilang kayak gini. Salah satu doa di rumah sakit itu saya bilang ini. Salah satu doa yang mustajab adalah doa ada orang sakit. Itu salah satu doa yang mustajab. Kalau saya di rumah cari orang sakit, seminggu belum tentu ketemu. Kalau saya kerja di rumah sakit, orang sakit berapa banyak kan? Yang hari numpuk orang sakit. Orang sakit yang hari numpuk. Nah, saya ajarkan kepada mereka, kalau yang praktekkan insya Allah akan berhasil, yang nggak praktekin insya Allah nggak berhasil. Buat guru TPQ, setelah saya buka kuncinya ini, buka ilmunya ini,
maka absen. Tahun depan kan ada acara kayak gini lagi, absen. Siapa yang belum pergi umroh minimal ya SP1, SP yang udah 15 tahun belum pergi haji SP2 lah. SP2 yang udah 20 tahun belum punya rumah, belum punya mobil SP3 lah. Motifnya dari mana? Nah itu. Setiap kalau orang datang, saya ajarkan kepada para suster, dokter, orang datang servislah dengan hikmat, dengan baik sebaik-baiknya. Servislah dia sebagai pasien dengan servis yang terbaik. Setelah servis, jangan melihat kekayaannya, jangan melihat tampangnya, jangan lihat penyakitnya. Akan tapi berhikmatlah untuk pasien ini. Setelah selesai, cuci tangan, pojok sedikit, angkat tangan. Angkat tangan, ya Allah, alhamdulillah tadi saya sudah membantu pasien ini dengan ikhlas. Ya Allah, Engkau Maha tahu hamba ikhlas atau tidak. Ya Allah, terimalah itu sebagai amal soleh hamba. Ya Allah, jadikanlah saya selalu bersikap seperti ini kepada semua pasien. Berkhidmat kepada semua pasien karena Engkau ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk menolong pasien. Dan alhamdulillah aku sudah melaksanakan hal itu. Ya Allah, saya belum punya rumah ya Allah. Ya Allah, kasih rumah ya. Yang ada garasinya ya Allah. Sekalian dah mobilnya Avanza kalau ya Allah. Kalau besok juga pergi haji. Pergi haji, jangan sendiri ya Allah, nggak enak sama suami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang terjadi, insya Allah punya rumah, punya mobil, pergi haji. Jalannya dari mana? Ustaz, gaji TPQ berapa? Sekali buat TPQ jalannya kayak gimana? Sama kayak gitu. Ajari anak-anak untuk baca Quran. Ketika mereka habis baca dengan semangat, karena metode ibu yang lakukan adalah dengan metode yang bagus. Setelah selesai, mereka pada pulang, mojoklah kalian. Mojok ngadep kiblat. Ya Allah, alhamdulillah tadi saya sudah mengajarkan mereka Al-Quran. Ya Allah, insya Allah tadi saya ikhlas. Dan jadikanlah saya orang yang ikhlas dalam mengajarkan hal itu. Ya Allah, saya akan minta gaji dari mereka ya Allah. Saya akan minta bayaran dari mereka. Saya minta bayaran dari kawan ya Allah. Bayarannya sebelum punya rumah, belum punya mobil, belum haji, belum nikah. Ya Allah, kasihkanlah empat ini tahun ini juga ya Allah, yang paling lama tahun depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Benar Ustaz, sekarang siapa yang enggak percaya Allah la kulli syai'in qadir? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya Allah la kulli syai'in qadir? Angkat tangan. Enggak ada, semuanya percaya. Siapa yang bilang Allah nggak mampu untuk ngasih orang mobil? Siapa? Siapa yang bilang Allah miskin? Nggak ada. Siapa yang bilang Allah nggak bisa berangkatin orang haji? Siapa? Nggak ada. Jadi salahnya di mana? Kan Allah udah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apalagi salah satu hadis yang amal soleh adalah akan dikabulkan doanya. Ingat 3 orang yang terperangkap di goa, mereka bisa keluar dari goa dengan apa? Dengan didorong, dengan ditarik? Enggak, dengan doa. Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan paus. Emang keluarnya ada tim SAR kayak lain air? Enggak ada tim SAR, enggak ada basarnas, enggak ada. Akan tapi bacanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bacanya itu. Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Jalut kalau bahasa kita sekarang adalah Amerika. Nabi Daud adalah Brunei, bukan Indonesia, bukan Brunei. Emang Nabi Daud mengalahkan Amerika, mengalahkan Jalut dengan kekuatannya, bukan dengan senjatanya, bukan dengan batu. Dan Nabi Daud waktu itu masih jadi petani kecil. Jadi orang kecil bisa mengalahkan orang raja yang berkuasa sekali.
Amerikanya sekarang, Rusianya sekarang. Berkat apa? Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah nonton film Harry Potter? Udah, siapa penulis Harry Potter? J.K. Rowling lahir tahun 65, tahun 93 masih menjadi orang miskin. Tahun 93 masih jadi orang miskin. Tahun 93 selesai, tahun 94 selesai menulis buku Harry Potter yang pertama, dan 12 penerbit menolak. Buku itu baru penerbit yang ke-13 yang beliau datangi, menerima dan booming. Hartanya per tahun 2018 adalah 510 triliun. Di sini ada yang tahu gajinya Muhammad Salah, pemain Liverpool asal Mesir, nomor 3 terbaik versi FIFA, pemain terbaik Liga Inggris tahun kemarin, top skor Liga Inggris tahun kemarin. Berapa gajinya? Gajinya 4 miliar satu pekan. Masih jauh di bawah Ronaldo. 4 miliar sepekan. Berarti satu bulan adalah 16 miliar rupiah. Berarti berapa gaji dosen di pendidikan sebelah kanan nih? Berapa gaji dekan? Berapa gaji TPK? Kalaulah Allah, berapa gaji Ronaldo? Gaji Ronaldo adalah 350 euro ya, 350 euro. Beliau kalau bersihnya adalah 50 miliar per bulan setelah potong pajak, bersihnya. Bahasa kita, kalaulah Allah mampu bisa mengkayakan Ronaldo yang non Muslim, mengkayakan Messi yang non Muslim, mengkayakan J.K. Rowling yang non Muslim, apakah Allah nggak bisa, nggak mampu untuk mengkayakan guru TPQ? Kesalahan guru TPQ, kesalahan guru madrasah apa? Jarang berdoa. Ini kesalahan. Jarang berdoa. Kalau berdoa, doanya adalah doa yang dia hafal, bukan doa yang dia minta. Kecuali lagi sakit, minta sembuh. Benar nggak? Benar ya? Yang dihafal itu yang diminta. Salah nggak doa yang dihafal diminta? Nggak salah. Tapi yang penting ditambahin. Ini sekalian, saya orang bilang ya, ahli hadis, orang bilang yang menggeluti hadis. Saya punya pesantren, saya kasih lihat pesantren saya. Ini pesantren saya. Ada Ka'bahnya, ada Masjid Haramnya, ada Rogan Mina, ini ada replika rumah Rasulullah. Ini zaitun semuanya. Ini masjidnya, ini asramanya. Ini masjid musolanya di pojokan, kita akan bangun. Sejadahnya bukan dari karpet gini, sejadahnya kaca di pojokan, muat 2 orang doang. Jadi ketika orang sujud, orang ruku, bacanya bukan subhanallahil azim wa bihamdihi, bukan, tapi astagfirullahaladzim. Ketika sujud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di bawahnya jurang, terlihat jurang di bawahnya, karena 15 meter kita masakin batu-batu yang besar, seolah-olah dia masuk ke jurang. Ini kami bangun hanya 4 tahun sampai 5 tahun. Apakah pakai proposal? Jawabannya enggak pakai proposal. Jadi Menteri Agama bantu, Menteri Agama teman saya, teman sekelas saya, enggak bantu. Gubernur Jakarta bantu, beliau teman baik saya, enggak bantu juga. Jadi yang bantu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya kayak gimana? Allahumma, ya Allah, saya lagi bikin pesantren, kau tahu, bantuin ya. Ternyata Allah ngasih bantuan.
Ya Allah, Lombok ada gempa, Palu ada gempa, saya pengen banget bantu. Ternyata ada orang telepon saya, Ustaz bisa ikut bantuin saya menyalurkan dana. Iya bisa, saya ikut. Insya Allah besok saya ke Lombok lagi, saya menyalurkan dana untuk Lombok. Dan tahun ini saya menyalurkan dana buat orang 3 miliar rupiah, bukan duit saya, tapi duit orang yang ngasih ke saya, buat orang lain. Lewat apa itu semuanya? Jawabannya adalah lewat doa. Kepengen untuk membantu orang tapi belum punya duit, Allah pengen punya rumah, Allah kasih. Pengen pergi haji, alhamdulillah tiap tahun pergi haji. Tiap tahun pergi haji, dari mana kuncinya? Dulu saya pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang bolak-balik ke Masjidil Haram, dan ternyata Allah kabulkan. Walhasil sekarang ayo kita berdoa semuanya. Guru-guru TPK adalah orang-orang soleh dan solehah, orang-orang yang Allah akan dengar doanya, tinggal kita berdoa atau tidak. Ustaz, kalau misalnya kita berdoa untuk dunia, apakah akhiratnya nggak dapat? Nggak dapat. Dapat. Orang yang akan anak-anak atau guru-guru TPK ketika di kehidupan nanti, kira-kira di surga atau di neraka? Insya Allah kan di surga. Kalau kita masuk surga, ini insya Allah tempat kita di sini. Ini jadi rumah kita. Bukan di Solo lagi. Ini kan ada Pak Jokowi, kan sampai 2019 doang. Kecuali menang dia kenapa? Kalau nggak menang kan harus diganti penghuninya. Kalau nggak di sini ya di sini. Ini akan menjadi tempat kita. Tapi kan kita boleh minta untuk dirinya juga. Ini akan menjadi tempat rumah-rumah kita. Ini akan jadi mobil kita kan, insya Allah. Pilih yang ini atau pilih yang ini deh. Atau pilih yang ini. Pilih yang ini kurang mewah, pesawatnya biar nggak jauh-jauh, pesawatnya ini aja. Emang kita di surga kayak gitu ya. Ada tuli ibadah sholihin mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan saya punya kelemahan. Saya sekolah di Gontor. Habis Gontor tidak menghafal Quran. Gontor tidak diminta untuk menghafal Quran. Habis dari Gontor, saya kuliah S1-nya di Damaskus University, Syria. Wajibnya cuma hafal 5 juz doang. 5 juz doang hafal. Terus karena merasa kurang, pengen sekali hafal Quran dan niat ya selesai kuliah pengen ke Mekah selama 6 bulan hafal Quran baru nulisin S2-nya. Ternyata belum dapat ijazah, baru dapat kertas keterangan saya sudah diterima di Jordan University. Nyambung lagi di Jordan University. Niat tuh habis selesai S2 akan menghafal Quran ke Mekah. Ternyata belum wisuda, udah diterima di Universitas Kebangsaan Malaysia. Akhirnya sampai sekarang nggak hafal Quran. Untuk menutupi kekurangan saya tidak hafal Quran, saya ambil istri saya yang menghafal Quran. Alhamdulillah dapat istri menghafal Quran dan orang Syria. Cuman repotnya adalah ketika saya tanya, sering jawab, ketika lagi kondisi tertentu nggak jawab. Karena nggak jawab, karena nggak boleh jawab, akhirnya pengen punya istri kedua lagi yang hafal Quran, biar bisa, kalau bisa jawab satunya bisa jawab. Itu akal-akalan saya doang. Tapi yang benernya adalah, saya bikin program. Ini buku saya pertama, aplikasi saya termasuk yang pertama, hadis-hadis utama Quran. Berikutnya saya bikin yang ini, Quran Al-Hadi. Di Quran Al-Hadi ini, siapa aja yang nggak hafal Quran bisa menjadi orang-orang seperti hafal Quran lewat aplikasi ini. Ada pencarian lewat kata, ada pencarian lewat tema, ada pencarian lewat terjemahan. Waktu
pertama kali bisanya cuma di komputer. Nggak selamanya kita bawa komputer. Ketika ada HP, ada Android, saya bikinin pakai Android. Alhamdulillah. Ketika Apple udah mulai luas, kita bikin lagi pakai Apple. Jadi sekarang nih kalian mau nanya apa saja tentang ayat Quran, saya tinggal klik dalam waktu 1 menit sudah bisa jawab lewat aplikasi yang saya buat. Tentu saya buat isinya, tim saya yang buat teknologinya. Ketika sekarang ini nggak semua orang bisa tulis dalam bahasa Arab, nggak semua orang. Nggak bisa atau nggak semua orang bisa ngetik dengan cepat. Alhamdulillah pada awal bulan kemarin, awal bulan September, kita sudah launching di Bandung dalam sebuah inspirasi internasional aplikasi terbaru saya, itu pakai suara. Jadi semua kita ini pengen cari Quran, nggak usah pakai ketik lagi, tinggal pakai suara aja. Kalau boleh saya praktekin di sini, yang mau praktekin juga boleh, asal handphonenya agak canggih sedikit. Bukalah www.tanyalahAlquran.com. Tanyalah Al-Qurannya jangan pakai koma ya. TanyalahAlquran.com. Buka di situ. Nanti ada tombol yang sebelah kiri. Silakan berkenalan dengan Nun. Program kita namanya Nun. Tinggal bilang Assalamualaikum, dia akan jawab Waalaikumsalam. Boleh kenalan Kak, nama saya Nuna. Nama kakak siapa? Saya jawab nama saya Lutfi. Maka selamanya saya buka nanti akan dipanggil Kak Lutfi, apa kabar? Kalau ini ya Khadijah apa kabar? Selama buka HP itu akan ditanyain Khadijah apa kabar? Namanya silakan menggunakan namanya masing-masing. Nanti yang kedua, pencet lagi, bilang tolong bukain surat An-Nisa ayat 3, dia akan keluar. Tolong bacain surat itu, ayat itu tolong bacain, dia akan keluar suaranya, sensor yang baca. Jadi bisa diperintahkan untuk buka surah dengan ayat tertentu dan sambil dibacakan. Yang kemudian, yang program 2-nya, tolong bukakan atau tolong carikan tema ayat Al-Quran, tema tentang sedekah. Dalam hitungan detik dia akan muncul 5-6 tema tentang sedekah. Tolong bacakan tema yang pertama, dia akan keluar suaranya. Tolong bacakan tema yang kelima, dia akan keluar suara. Jadi bisa untuk mencari ayat, bisa untuk mencari tema pakai suara. Kalau kemarin harus pakai ketik, sekarang nggak usah pakai ketik lagi. Atas yang ketiga, ini on progress, belum di launching, belum selesai. Tolong dengarkan hafalan saya. Saya akan hafal surat Tabarok dari 1 sampai selesai. Maka saya disuruh baca. Silahkan baca. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Dia akan bunyi salah. Karena saya sudah loncat. Saya loncat berapa ayat. Kalau saya bacanya lempeng sampai selesai, mimma ini dia akan mengatakan selamat, hafalan Anda benar. Silakan buka programnya. Nama programnya adalah tanyalahAlquran.com. Cuman itu pakai pulsa. Kita pakai pulsa. Kalau pakai di sini WiFi nggak bayar ya. Tapi kalau misalnya di rumah kita pakai pulsa. Bayar atau tidak sayangnya enggak, free. Tetapi pulsanya mudah. Saya lagi coba untuk bikin yang free.
perlu dibeli alatnya harganya 2 miliar. Alatnya 2 miliar. Doain mudah-mudahan 2 miliarnya ketemu. Allah tunjukin. Praktekin Ustaz. Iya. Alhamdulillah, insya Allah. Doain lewat doa. Ya Allah, saya butuh 2 miliar buat beli alat yang bisa mendeteksi suara. Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya. Insya Allah, ibu-ibu sekalian doain ya. Saya berdoa, kalau doain, insya Allah nggak lama lagi, nggak usah lagi pakai bayar. Nanti insya Allah semuanya punya rumah enak, punya kendaraan enak, punya perlengkapan duniawinya enak. Dari mana? Dari kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang tanya, Ustaz, doanya apaan gitu? Doanya adalah, ya Allah, alhamdulillah saya sudah mengajarin anak-anak Al-Quran. Terimalah itu sebagai amal soleh saya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semuanya orang yang mau belajar Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, saya belum punya rumah, berikanlah saya rumah. Jangan yang kecil banget ya Allah, yang ada kolam renangnya, yang ada parkirnya. Ya Allah, berikanlah saya mobil yang kuat buat jadi orang ya Allah. Kadang-kadang berdoa pengen ikut juga ya Allah. Kalau amanah doa kan yang di masjid cukup, tapi kan kalau berdoa kan harus dengan yang belakang, yang dikasih. Ya Allah, gak enak juga kalau udah punya rumah, udah punya mobil, belum pergi haji. Gak enak ya Allah. Kangen saya terhadap Ka'bah belum terbayarkan, maka panggillah saya untuk pergi haji. Dan ini beneran, kalau saya suka cerita, setiap tahun alhamdulillah saya pergi haji, dan alhamdulillah setiap tahun juga ada cerita-cerita aneh tentang haji. Ada cerita aneh tentang haji. Tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu, tukang bakso pergi haji. Kalau di TV itu tukang bubur untuk pergi haji, ini tukang bakso pergi haji. Saya tanya sama jamaah saya buat travel khusus, itu bayarnya satu orang 250 juta. Saya tanya kepada bapak ini, bapak pergi haji 2 istri, iya. Terus kerjanya di mana? Tugasnya di mana? Saya tukang bakso, Ustaz. Tukang bakso. Dalam hati saya, keren, tukang bakso bisa pergi haji, bayarnya 500 juta berdua. Baksonya pikul atau bakso dorong atau bakso toko warung. Saya punya 50 outlet pesan 50 outlet bakso. Ada jamaah saya lagi berkali-kali 2 kali pergi haji, 1 kali pergi umroh udah berkali-kali bareng saya, dan tiap tahun beliau umroh. Saya tanya, bapak kerjanya apa? Saya tukang sampah, Ustaz. Beliau ngaku, saya tukang sampah, pengumpul sampah. Oh, pengumpul sampah, mobilnya Mercy, Ustaz. Mobilnya Mercy yang bisa dibukanya ke atas, bukan turunnya ke atas. Dan pergi umroh mulu, pergi haji mulu. Kok bisa kayak gitu? Saya tiap hari mengumpulkan 40 ton sampah, Ustaz. Sehari 40 ton sampah. Saya punya truk 47. Pantesan bisa pergi haji tiap tahun. Ada yang saya suka ceritain ke orang-orang. Ada orang sedekah ke saya. Pertama kali datang ke saya bawa 50 juta, bawa duit 150 juta. Datang pertama kali, Ustaz, saya ingin sedekah ke Ustaz. Ini 50 juta buat Ustaz. Ini ada 100 juta, 50-50. Tolong kemudian Ustaz Yusuf Mansur, tolong kemudian Ustaz Arifin Ilham. Ternyata apa? Ya, baik. Ternyata ya. Saya tanya, ibu kerjanya apa? Saya tukang asinan. Tukang asinan. Ibu asinannya di mall? Enggak, di pojokan gang. Betul, di pojokan gang. Saya jual satu hari 4.000 bungkus, Ustaz. Pegawai saya 55 orang. Artinya apa? Lewat asinan orang bisa jadi lewat guru TPQ masih bisa. Sangat bisa tanpa mengurangi keikhlasan kita, Dan alhamdulillah, ini terakhir 1 menit.
Saya diminta ceramah keliling kampus, keliling kampus-kampus untuk mempromosikan jurusan hadis. Karena jurusan hadis di kampus-kampus itu adalah jurusan yang kurang peminatnya karena dibilang masa depan suram. Itu alasannya. Saya suruh ceramah, akhirnya saya buka kartu. Alhamdulillah saya belajar hadis, masa depan saya nggak suram. Saya ngajar di 32 majlis taklim, sebulannya di 32 majlis taklim. Istiqlal saya ngajar, BI saya ngajar, Al-Azhar saya ngajar, Tuna Kelapa ngajar, Aktif saya ngajar, mesin-mesin elit di Jakarta semuanya saya ngajar. Dan alhamdulillah bulanan saya bangsa 100 mah dapat lah. Masa 100 masa depan suram? Enggak. Dan ini guru-guru TPG, insya Allah kalau kalian melaksanakan apa yang tadi ya, trik-trik yang saya lakukan, insya Allah kalian pun 20 juta aja sebulan dapat. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kayak gimana? Pilihnya dari mana? Ya Allah, jadi terpaksa setengah menit lagi saya ngajar juga di KPK. Di KPK saya ngajar, saya bilang di KPK, jangan kalian punya pikiran gaji kalian adalah dari kantor. Kalau kalian punya pikiran gaji kalian dari kantor, insya Allah kalian akan menyalahgunakan wewenang kalian. Tapi harus menyatakan gaji saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya 100 pintu, kantor punya 51. Jangan mengandalkan kantor, andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semuanya kita andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat profesi kita sebagai guru-guru TPG. Ini saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.